bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, sebelum pembelajaran daring hari ini kita mulai, mari seperti biasa kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, pembelajaran hari ini muatannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan saksama. Bagaimana masyarakat modern itu dan ciri-cirinya seperti apa? Mari kita simak pembelajaran ini sampai selesai. Ciri-ciri masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengalami transformasi dari masyarakat tradisional pada bidang teknologi, pengetahuan, dan cara berpikir. Beberapa ciri masyarakat modern diantaranya yang pertama, kondisi masyarakat lebih beragam atau biasa disebut dengan heterogen. Kemudian yang kedua, mata pencahariannya tidak lagi bergantung pada alam. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi sudah tingkat tinggi. Yang keempat, memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas secara etimologi, mobilitas itu adalah pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi mobilitas itu bisa diartikan pindah. Kemudian ciri berikutnya yang kelima adalah interaksi antar manusia yang terjadi berdasarkan kepentingan. Kemudian yang keenam, memiliki kepercayaan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Yang ketujuh, tingkat pendidikan formal yang tinggi dan merata. Kemudian yang terakhir, lebih bersikap individualistis. Kita akan membahas untuk beberapa contoh dari beberapa ciri yang Pak Guru sebutkan tadi. Yang Pak Guru sebutkan tadi, di situ ada 8 ciri. Berikut Pak Guru akan memberikan contoh satu persatunya seperti apa. Ciri yang pertama tadi, kondisi masyarakat lebih beragam atau heterogen. Ini bisa diartikan bahwa di situ mata pencaharian masyarakat sudah tidak homogen lagi. Kalau pada kondisi tradisional, di mana di situ masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun pada kondisi sekarang ini, yaitu kondisi modern, maka di situ mata pencaharian masyarakat sudah mulai berbeda-beda atau biasa disebut dengan heterogen. Pada contoh yang Pak Guru sebutkan tadi, di sini ada kelompok petani, kemudian kelompok nelayan, kelompok buruh, kemudian kelompok penyair, dan seterusnya. Lebih banyak lagi. Itu adalah ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, mata pencahariannya tidak lagi bergantung pada alam. Kalau pada masyarakat tradisional zaman dulu, mata pencaharian pada umumnya itu adalah sama, yaitu semuanya petani. Jadi bergantung pada alam, pada kondisi cuaca dan seterusnya. Namun pada kondisi modern ini, mata pencahariannya sudah tidak lagi bergantung pada alam.
Seperti apa contohnya? Kita lihat di sini. Masyarakat sudah banyak yang bekerja di perusahaan atau pabrik-pabrik, industri, atau perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan transportasi, perusahaan BUMN dan BUMS, dan seterusnya. Kemudian pada ciri yang ketiga, penggunaan teknologi sudah mulai tingkat tinggi. Oke, jadi pada zaman tradisional zaman dulu, untuk membuat surat itu biasanya kita mengenal adanya mesin ketik manual. Namun untuk pada kondisi yang modern sekarang, maka di situ mesin ketik sudah mulai beralih fungsi, atau di situ mulai sudah berevolusi menjadi komputer. Fungsi dari komputer itu banyak, diantaranya atau salah satunya adalah sebagai mesin ketik. Namun di situ sudah berbentuk modern. Pada gambar yang Pak Guru perlihatkan ini, di sini banyak macamnya. Di situ teknologinya, di situ menggunakan kamera dan seterusnya. Kemudian di situ pakai tablet, pakai laptop, kemudian pakai HP. Di situ HP itu sudah jaringannya di situ sudah internasional. Jadi untuk melihat sesuatu itu sudah tinggal ketik saja di Google di situ. Kemudian di situ untuk mencari solusi atau di situ pemecahan dari suatu masalah, kita bisa lihat di situ di YouTube, jaringan internet di YouTube, di situ sudah ada semua. Anak-anak tinggal klik pada YouTube, kemudian di situ ikonnya kita ketik, kemudian di situ akan muncul berbagai video yang koheren dengan apa yang diketik. Baik, pada ciri yang keempat yaitu memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas kita artikan tadi itu secara etimologi, mobilitas itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu adalah mobilitas. Seperti apa contoh dari mobilitas itu? Kita perhatikan di sini. Di sini ada gambar animasi yang mengarah kepada hiburan atau rekreasi. Jadi untuk mobilitas yang tinggi itu bisa diartikan bahwa di situ kita bisa pergi kemana-mana atau pergi kemana-mana sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi di situ disesuaikan dengan dana yang kita punya. Jadi kita punya uang, maka di situ kita bisa pergi kemana-mana. Itu artinya ada mobilitas yang tinggi. Mau pergi ke Bali silakan, mau berlibur ke Inggris silakan. Itu namanya adalah mobilitas yang tinggi. Itu adalah ciri yang keempat. Kemudian ciri berikutnya adalah ciri yang kelima, interaksi manusia berdasar kepentingan. Contohnya adalah seperti gambar yang pampang ini. Ini gambarnya adalah sekelompok orang yang sepertinya itu bermusyawarah karena di situ menghadapi suatu kepentingan tertentu. Jadi pada kondisi modern ini manusia itu berinteraksi hanya pada satu kepentingan saja. Ketika penting, maka di situ kita biasanya di situ membutuhkan orang. Ketika kita tidak membutuhkan orang, maka di situ kepentingan itu tidak ada pada kita. Itu ciri yang kelima. Kemudian ciri yang keenam, memiliki kepercayaan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan sarana mencapai kesejahteraan. Oke, seperti apa contohnya? Seperti yang Pak Guru Pampang ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan. Jadi banyak masyarakat berpandangan untuk kondisi modern seperti ini bahwa di situ orang yang biasanya mahir pada IT itu biasanya memiliki kesejahteraan yang tinggi. Jadi bisa diistilahkan bisa mencari uang kalau misalnya kita mahir dalam teknologi yang seperti sekarang ini. Jadi kita bisa komputer, kemudian bisa menggunakan aplikasi yang lain dan seterusnya, Telegram, WA dan seterusnya. Maka di situ itu bisa diidentikan dengan kesejahteraannya bisa ikut tinggi ketika kita memiliki atau
memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, ciri-cirinya yaitu tingkat pendidikan formal yang kian merata. Sekarang di situ sudah banyak masyarakat, semua kalangan masyarakat di situ sekarang sudah mulai berpikir bahwa di situ ilmu pengetahuan itu sangat penting. Makanya di situ semua warga sekarang tidak menutup kemungkinan warga yang di pelosok itu sudah mulai beralih ke sekolah untuk mencapai pendidikan yang formal. Jadi sekolah-sekolah sekarang sudah mulai banyak, pemerintah sudah menggalakkan pendirian beberapa sekolah agar nantinya masyarakat akses sekolahnya di situ bisa cukup mudah, dan pendidikan sehingga tingkat kecerdasannya atau tingkat pendidikan dari masyarakat itu lebih semakin tinggi. Jadi tidak ada kesenjangan antara desa dan kota. Sekarang di situ masyarakat minimum di situ pendidikannya sudah SMA minimum. Di kota pun juga seperti itu, di desa pun juga seperti itu. Jadi sudah kian merata. Kemudian ciri yang terakhir yaitu ciri yang ke-8, lebih bersifat individualis. Oke, silakan diperhatikan gambar di bawah ini yang setara dengan individualis ini, bahwa di situ di suatu tempat di situ masyarakat sudah mulai sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri tanpa menghiraukan di situ keadaan sekitar. Seperti dilihat di sini, semuanya di situ pegang laptop semua tanpa menghiraukan sekitar. Itu namanya individualis. Individualis itu bisa diartikan mementingkan diri sendiri daripada kepentingan umum. Jadi sudah tidak menghiraukan orang lain, yang penting pekerjaannya sudah selesai. Itu namanya adalah individualis. Jadi itu bisa merupakan dampak dari modern pada saat ini. Nah, dari yang 8 yang ciri-ciri modernisasi itu yang Pak Guru jelaskan tadi itu, silakan dicerna betul sehingga di situ ketika ada materi yang belum begitu paham tersampaikan, anak-anak jangan bingung, silakan di situ konsultasi di grup WA yang sudah ada. Insya Allah nanti Pak Guru memberikan solusi dari apa yang anak-anak saksikan. Kemudian untuk tugas seperti biasa, merangkum isi materi dalam video, dan rangkuman itu dikumpulkan pada hari Jumat besok. Jumat sekarang tanggal 20, Jumat itu tanggal 22. Pada hari Jumat tanggal 22 dikumpulkan. Kemudian di situ rangkuman itu seperti biasa ditulis di kertas folio bergaris. Bagaimana anakku? Sudah paham mengenai tugasnya? Kemudian sudah pahamkah di situ mengenai isi dari video ini? Mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.